Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Batam, tidak lupa membeli ikan di pasar malam. Menjawab salam kurang semangat, mungkin karena belum makan malam. Sudah? Nah, coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tasbih bunyinya apa? Subhanallah. Kalau takbir? Oke, sekarang kalau saya ngangkat tangan kiri, apa? Tasbih. Subhanallah. Coba saya angkat tangan kiri, kompak. Subhanallah. Nah, nanti saya kalau angkat tangan kiri cepat. Subhanallah. Kalau angkat tangan kanan, takbir. Ya, coba sekali lagi tes. Subhanallah. Coba tangan kanan, Allahu Akbar. Kalau masih bisa kompak, berarti masih bisa fokus. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir di mushola yang tempat barokah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi satu amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Yang kedua kalinya tak lupa kita layankan selawat beriring salam kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Kata Rasulullah di dalam doanya ada 3 golongan orang yang dilaknat oleh Allah. Mau tak yang dilaknat oleh Allah? Tahu tak? Kata Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau bilang amin 3 kali? 3 kali bilang amin Rasulullah. Yang berdoa malaikat Jibril. Lalu sahabat bertanya, kenapa engkau bilang amin ya Rasulullah? Karena satu, kenapa? Apabila disebut nama Rasulullah lalu tidak mengucapkan salawat, maka dilaknat oleh Allah. Yang kedua, apabila ada orang tua kita ya masih hidup ya, lalu tidak menyebabkan kita masuk surga, tidak sempat kita berbakti, maka kita dilaknat oleh Allah. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir adalah apabila datang bulan Ramadan lalu kita tidak sempat berpuasa, nah, maka itu dilaknat oleh Allah. Maka amalkanlah yang 3 ini. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang satu hadis. Hadis Rasulullah SAW. Mungkin anak-anakku yang tercinta bisa mengamalkan hadis ini nanti. Apa hadisnya? Man malaka tariqan ila ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Coba sekali lagi dengarkan hadis ini. Man malaka tariqan ilal ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannah.
barang siapa yang melewati jalan menuju ilmu, sallallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan membimbingnya jalan menuju masuk surga. Nah, coba kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Man malaka tariqan ilal ilmi, barang siapa yang melewati jalan menuju ilmu. Nah, coba tengok orang yang tidak punya ilmu. Pernah nggak tengok orang apa? Orang-orang yang di hutan sana. Pernah? Bagaimana cara mencari yang cari makan? Coba. Orang-orang yang di dalam hutan sana bagaimana cara cari makan? Berburu, nyari binatang untuk dimakan. Saking tidak ada ilmu. Makanya bersyukur kita karena kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Jadi ilmu ini untuk menuntun manusia dari alam yang gelap menuju alam yang terang menderang. Ilmu akan membawa kita dari alam yang gelap menuju terang menderang, artinya ilmunya itu bisa untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Makanya orang yang alim itu dikatakan ulama. Orang yang ahli ilmu itu dikatakan ulama. Kenapa? Karena ahli dalam ilmu. Maka barang siapa yang melewati jalan menuju ilmu, ya, kata Rasulullah, ya, sallallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan membimbing jalan menuju masuk surga. Bagaimana Allah akan membimbing kita jalan menuju masuk surga? Inilah kebahagiaan daripada orang yang berilmu. Wa innal ulama, sesungguhnya orang-orang ulama itu, sesungguhnya orang-orang alim itu dimohonkan ampun oleh orang-orang yang ada di langit. Wa innal ulama yastaghfiru lahu man fis sama wa wal ardh. Orang-orang alim itu dimintakan ampun sama orang-orang yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bagaimana doanya orang-orang yang ada di bumi? Mendoakan orang-orang alim. Walijami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat min masarifil ardi ila magharibiha. Khusus untuk orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya, yang ada di langit maupun yang ada di timur maupun ada yang di barat, ya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Ini dimintakan ampun oleh orang-orang yang ada langit, di langit dan di bumi. Wa innal ulama, sesungguhnya orang ulama itu warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang alim itu adalah pewaris para nabi. Siapa? Bagaimana sih tahu pewaris para nabi itu? Tahunya pewaris nabi itu siapa? Orang yang ada hafalan Al-Quran. Kayak tadi baca Yasin, Masya Allah, sudah hafal Yasin. Apalagi kalau ada hafal hadisnya lagi. Nah, maka apa katanya? Khairun nas, khairun nas, baik-baik manusia, panjang umurnya dan baik amalannya. Tengok sebelah kanan kami ada kiai, ya, sudah umurnya berapa sih? Hampir 70 tahun. Umur Rasulullah itu 63 tahun. Ya, sudah berapa bonusnya Pak Kiai? Masya Allah. Saya baru berumur 50, masih jauh, Masya Allah. Ya, mungkin tidak akan sampai umur besar itu. Ya, jadi bagaimana supaya kita dapat? Kata Rasulullah, sebaik-baik kita adalah berguna untuk manusia yang lain. Contohnya kepada pemimpin panti asuhan ini, berguna untuk orang manusia yang lain. Itu untuk manusia.
Maka bagaimana cara kita sebagai manusia yang berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu umat yang terbaik. Kamu itu adalah khalifah yang terbaik, kata Allah. Tapi bagaimana cara menjadi manusia yang terbaik? Kata Allah, kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Misalnya ada kawan-kawan kita yang berkelahi, ada kawan-kawan kita yang mengajak yang tidak baik, maka nasihati dia, ya, kasih pencerahan supaya tidak melakukan keburukan. Itulah cara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, mengajak berbuat baik kepada Allah. Bagaimana kita mengajak berbuat kepada Allah? Dengan cara sholat. Sholat itulah kenapa sholat sebagai standar kita, katanya, kata Rasulullah, nanti di yaumil akhir amal yang paling pertama akan dihisab itu adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka baik amalannya yang lain. Apabila buruk sholatnya, maka buruklah amalannya yang lain. Coba niat sholat subuh. Apa niat sholat subuh? Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan normalillahi. Ini sangat ringan kalau kita dengar niatnya sholat. Usolli, saya sholat. Usolli, saya sholat. Fardhu subhi, fardhu subuh. Raka'ataini, 2 rakaat. Mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Ma'muman lillahi ta'ala, mengikuti imam karena Allah. Yang sumbernya di mana? Di awal apa terakhir? Mana tuh sumbernya? Mana poinnya? Yang terakhir. Walaupun sholat sekuat apapun, kalau tidak karena Allah Ta'ala, mungkin karena takut sama pemimpinnya atau segan sama kiai, tidak berguna sholatnya. Tapi gunakanlah sholat itu karena Allah Ta'ala. Makanya itulah kata wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Nah, jadi itulah diantara bulan Muharram itu adalah meningkatkan keimanan kita. Yang pertama adalah mengajak kepada kebaikan, yaitu dengan cara pertama muhasabah. Muhasabah itu artinya mengkoreksi diri kita. Apa yang sudah kita perbuat selama ini, benar atau tidak, salah atau tidak, saya sudah belajar dengan baik atau tidak. Berlomba. Saya dulu juga pernah tinggal di panti asuhan 3 tahun. Ya, tapi saya setelah selesai dari panti asuhan itu, saya bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Saya masuk di perhotelan 12 tahun. Saingan saya orang yang kuliah, tapi saya tidak kalah. Tapi karena saya belajar. Maka itu jangan sekali-sekali anakku merasa rendah. Belajar, tidak bersaing. Orang belajar bahasa Korea, saya belajar bahasa Korea. Ya. Sekarang saya orang belajar bahasa Melayu, saya jadi tour guide Melayu. Bahkan saya sering bawakan tamu Melayu ke sini. Ya. Nah, itu kenapa? Karena hasil daripada belajar. Ya. Maka yang kedua, kita di bulan Muharram itu disarankan untuk hijrah. Tahu hijrah enggak? Tahu hijrah? Apa itu hijrah? Pindah.
dari kebodohan menuju kepintaran. Yang tadinya tidak mau belajar ditingkatkan supaya belajar. Yang tadi kurang sholat tingkatkan supaya sholat. Apa itu sholat? Misalnya kita tinggal di sini, kalau pagi sebelum kita berangkat sekolah, setelah mandi, gunakan 2 rakaat, minimal 2 rakaat sholat duha. Sholat duha. Apa di dalam doa sholat duha? Allahumma in kana rizqis sama fa'anzilhu. Ya Allah, rezekiku yang ada di langit turunkan. Wa in kana fil ardi, sekiranya di bumi keluarkan ya Allah. Itu di dalam sholat duha. Kalau sempat juga sholat tahajud, bangun di sepertiga malam. Kalau tidak, nggak bisa tidak bangun jam 3, jam 4 minimal bangunnya. Sekalian untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh, sholat isyraq namanya 2 rakaat. Ya, nanti kalau sempat antara isya dan maghrib nama sholat. Ada juga sholatnya, minimal 4 rakaat. Nah, jadi supaya kita semakin dekat dengan Allah, perbanyak hijrah. Hijrah itu tadi pindah dari kemalasan menuju yang rajin. Yang tadi mungkin banyak memelawan, banyak tidak baik dengan kawan, perbaiki. Ini namanya hijrah. Dan yang terakhir adalah bergaul dengan sesama kita dengan baik, supaya kita menjadi seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Coba sekali lagi. Subhanallah. Sekali lagi. Tanda fokus. Kalau tidak fokus berarti banyak. Apa tadi yang disampaikan? 1. Muhasabah. Muhasabah itu apa? Memperbaiki diri atau evaluasi, koreksi. Yang kedua, hijrah, dari malas menuju rajin, dari bodoh menuju pintar. Yang ketiga, bergaul sesama dengan budi pekerti yang baik, supaya semakin dekat. Yang tadi sering berantem, jangan berantem. Ya, yang sering melawan, jangan melawan. Yang tadi malas, malas sholat, supaya perbaiki sholatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Bukan berarti menggurui, apalagi di samping saya ada ulama, di samping saya ada saudara kami. Itulah yang saya bisa sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.